Namaku Alia. Dan selama aku tumbuh besar, aku selalu membenci satu nama, ayah. Sejak aku masih kecil, ayah sudah pergi. Ibuku bilang, ayahmu kerja jauh, di luar kota, biar kamu bisa sekolah. Tapi aku tahu, itu cuma alasan. Ia tak pernah telepon, tak pernah kirim kabar, tak pernah hadir di ulang tahunku. Bagiku, dia hanya sosok asing yang meninggalkan kami. Aku tumbuh dalam kemarahan. Melihat anak-anak lain diantar ayahnya ke sekolah, membuat dadaku sesak. Bahkan saat ibu sakit parah, ayah tak kunjung datang. Aku menangis malam itu. Bukan karena ibu yang terbaring lemah, tapi karena satu harapan kecilku. Semoga ayah datang, tapi tidak. Setelah ibu meninggal, ketika aku SMA, aku benar-benar sendirian. Aku bekerja paruh waktu, membiayai sekolah, makan dengan nasi dan garam. Dunia seperti menghukumku tanpa alasan. Pernah, saat hujan deras dan aku duduk menangis di halte, seorang pria tua datang dan memberiku payung. Ia tak bicara banyak, hanya bilang, "Kadang yang kita benci justru yang paling sering mendoakan kita." Aku tak mengerti saat itu. Setelah lulus SMA, aku tak mampu kuliah. Aku kerja serabutan, jaga toko, bersihin kantor, bahkan jadi pengantar makanan. Hingga suatu hari, aku kelelahan dan pingsan di jalan. Aku bangun di rumah sakit. Di sebelahku ada seorang pria tua. Wajahnya asing, tapi matanya seperti mengenalku. Alia, maafkan ayah. Itu ayah. Aku marah, menangis, ingin pergi, tapi terlalu lemah. Ia hanya diam, lalu meninggalkan sebuah buku usang di meja. Buku itu berisi kumpulan surat. Semua ditulis oleh ayah. Setiap tahun sejak aku lahir. Surat ulang tahun pertamaku, saat aku masuk sekolah, saat ibu sakit, bahkan saat aku pingsan hari itu. Semuanya penuh doa. Dan satu surat di akhir. Maafkan ayah. Aku tak pernah layak disebut ayah. Tapi ayah bekerja siang malam agar kamu bisa hidup. Seluruh uangku kutitipkan ke ibumu. Aku tak pernah pulang karena dulu ayah buronan hutang. Ayah takut membahayakan kalian, tapi ayah selalu ada, mendoakanmu, mengikutimu diam-diam, menjagamu dari jauh. Aku menangis semalaman. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke rumah sakit. Tapi ayah sudah tidak ada. Ia meninggal karena penyakit paru-paru. Diam. Namun, ia meninggalkan warisan. Sebuah rumah kecil dan tabungan cukup besar. Ternyata, selama ini ia bekerja sebagai buruh kasar di luar negeri. Menabung setiap sen. Dengan uang itu, aku kuliah, bekerja, dan mendirikan rumah baca untuk anak-anak yatim. Setiap malam, sebelum tidur, aku membaca surat ayah yang terakhir. Dan kini, aku tak lagi membenci ayah. Aku bangga padanya. Kadang, orang yang paling kita benci justru yang paling tulus mencintai kita. Kita hanya tak tahu karena cinta sejati tak selalu hadir dengan pelukan, tapi dengan pengorbanan diam-diam.